Satu hari disebutkan dalam riwayat Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi. Kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang. Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, ini baju perangnya siapa? Ya, di depan itu kata Yahudi, Amir Mu'minin, waktu itu jadi khalifah ya, jelas di rumah saya berarti punya saya. Lalu kata Ali, tapi kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya. Kata Yahudi, ya, seperti saya bilang Amir Mu'minin, di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi yang beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, 12 orang saja, seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya ya, di bawah 10 orang saja yang sempat mengucapkan syahadat pada satu. Bahkan ulama menghitung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin. Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya, setelah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang, ini baju siapa? Dia bilang baju saya, di rumah saya, jelas punya saya. Ali tunjukkan buktinya, dan ini dialog antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau raja dia mau diambil saja gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat, dia bilang, tiba-tiba Amir Mu'minin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi ini yang menukir riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi, udah diambil secara paksa. Tapi karena ini Muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Mu'minin mengajak saya ke pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali. Gak ada pengawal, gak ada siapa, jalan Amir Mu'minin raja Muslim, jalan kaki, gak pakai kendaraan, bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan. Waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraih, yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya. Waktu Ali masuk, kata Yahudi ini, waktu Amir Mu'minin masuk ke pengadilan dan dia berikan salam, anehnya tidak satu pun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali. Nggak ada. Gitu kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin. Nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit. Nggak ada. Tiap hari. Jadi mereka nggak anggap Ali itu bertemu salaman khusus adalah istimewa, biasa saja. Maka pada saat Ali radhiyallahu anhu salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab. Tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mu'minin. Dan yang luar biasa, Shuraih si hakim sempat bilang, silakan wahai Amir Mu'minin, silakan apa? Antri. Di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri. Kata Yahudi ini, Amir Mu'minin pun pergi ke belakang saf ya pengadilan dan tunggu antri. Gak marah, gak tersinggung, gak apa-apa. Biasa saya kayak tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan, kedua kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Shuraih tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mu'minin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi, lalu saya temukan ada baju perang, ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si Hakim, wah Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mu'minin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Shuraih, ya, dia bilang kepada Ali rajanya, wahai Amir Mu'minin, Anda punya saksi nggak? Ada saksi nggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatimah, Hasan dan Husain, tidak ada yang lain. Cuma 3 orang. Kata Shuraih, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Shuraih? Anda tahu wahai Amir Mu'minin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki yang terpercaya. Kalau 1 laki-laki nggak ada, diganti dengan berapa perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki, berarti butuh 4 perempuan. Anda punya 1 orang, Fatimah. Ada 3 orang lagi nggak? Kata Ali nggak ada. Cuma itu saja. Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget
Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba Hakim Syurai menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas, wahai Amir Mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. Dan yang luar biasanya, kata Ali, baiklah. Syurai tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, salaman sama Ali, baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa. Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini. Dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai hakim, apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab, sudah wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya, tapi nggak ada saksi. Agama saya mengajarkan seperti itu. Lalu Syurai juga bilang, sudah seperti saya putuskan, sudah selesai. Yahudi nggak percaya. Dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata Syurai, iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang anda yang 2 hari lalu saya curi. Lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya Ali dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah.